Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang menarik ya, apalagi bagi teman-teman yang demen dengerin musik atau audiophile. Istilah IEM atau in-ear monitor memang sudah mulai populer akhir-akhir ini, meskipun belum semua orang familiar. Ya ngertinya mereka sih semua sama aja, ini headset atau enggak earphone. Nah, kenapa sih harus ada IEM jika sudah ada beberapa earphone yang berjenis in-ear lainnya? Hal ini memang tidak terlepas dari fungsionalitasnya ya. Awalnya IEM sering digunakan para pemain band on the stage agar bisa lebih fokus untuk mendengarkan instrumen alat musik yang dimainkan oleh rekannya dan tidak terpengaruh oleh speaker utamanya yang ada di bagian depannya. Jadi memang berbentuk kayak gini, agak besar mengikuti bentuk telinga agar dapat mengisolasi suara dengan lebih baik. Serta biasanya ada cantolan seperti ini yang tujuannya agar tidak mudah lepas saat bergerak ke sana dan kemari. Nah, bagi para penikmat musik, saat ini IEM sudah mulai masuk ke ranah umum, meskipun harganya terbilang lumayan ya. Mungkin karena IEM sendiri memang lebih fokus ke drivernya yang memang ditujukan buat musik. Jadi biasanya ada yang dual driver, triple, atau bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Saking variatifnya, harganya pun bermacam-macam dan gak murah. Tapi gak usah khawatir, bagi teman-teman yang ingin nyoba nyemplung ke dunia IEM, nah kelihatannya produk ini bakalan cocok buat teman-teman. So tanpa basa-basi lagi, yuk kita review bareng-bareng produk combo maut dari Hidis. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk Hidis Official yang sudah mau mengirimkan barang yang akan kita review hari ini. For your information, Hidis sendiri merupakan salah satu brand yang sudah lama bergerak di bidang audio. Nah, kebetulan ini ada dua untuk produknya, yang dimana salah satunya adalah dari IEM Hidis Galaxy MS1 dan yang satunya adalah DAC Hidis SD2. Kita akan bahas satu-satu ya guys, dimulai dari IEM-nya terlebih dahulu. Untuk boxnya sendiri cukup mini seperti ini, dan biasanya IEM memang identik dengan karakter anime seperti ini. Harganya relatif terjangkau di angka sekitar 200-an, termasuk harga yang sangat murah untuk kelas IEM. Untuk variasinya sebenarnya ada beberapa varian warna ya guys, tapi yang saya pilih di sini yang berwarna abu-abu seperti ini. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan sepasang IEM tanpa kabel, buku manual dan kartu garansi, dan yang terakhir adalah sepaket aksesoris mulai dari kabel hingga ear tips cadangan. Pemasangan kabelnya pun cukup gampang, ini 2 pin ya, tinggal kita sesuaikan saja dengan indikator warna sisinya. Kita pasangkan yang merah dengan logo R dan biru dengan logo L. Untuk ear tipsnya sendiri saya memilih yang varian size M saja. Nah, untuk beberapa detail lainnya seperti sebuah mikrofon, yaps karena IEM ini ada mic-nya ya, dan juga sebuah jack TRRS 3,5 mm yang sudah berbentuk L-shape dan gold plated. Jadi mantep ya di sini untuk dari segi jack-nya. Nah, kemudian kita akan bahas dari segi desain dan build quality-nya dulu ya guys. So far sih bentuknya kayak IEM kebanyakan, cukup besar dengan casing yang transparan. Build quality-nya ini masih berasa plastik banget ya, tapi untuk desainnya cukup oke dengan warna yang bling-bling seperti ini. Untuk kabelnya sendiri sudah termasuk lumayan, tidak kaku dengan lilitan seperti ini yang memang menjadi ciri khas dari IEM. Kabelnya braided namun dilapisi dari plastik. Nah, pengaitnya ini cukup kaku ya guys, namun untuk mic dan L-shape-nya masih termasuk aman sih. Overall sudah termasuk lumayan solid secara build quality-nya. Lalu untuk kenyamanan pemakaiannya gimana? Nah, setelah saya tes untuk penggunaannya so far nyaman sih ya guys. Sudah termasuk kedap dan mengisolasi suara dengan baik. Dan cara pemasangannya pun cukup mudah ya. Jadi untuk secara pemakaian sudah termasuk nyaman. Oke guys, kita akan menuju ke bagian yang paling ditunggu. Bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh IEM ini? Dengan dukungan dual driver berukuran 10 mm, surprisingly termasuk menghasilkan suara yang enak loh. Karakter suaranya memang cenderung balance
dengan porsi bass, mid, dan treble yang hampir imbang. Untuk karakter bassnya sebenarnya enak, nggak terlalu punchy atau boomy, dan nggak berlebihan. Porsinya pas dan rumblingnya dapet, tapi nggak terlalu mengganggu ke detail mid. Mungkin ada beberapa yang ngomong kalau ini cenderung V-shape karena karakter dari detail midnya yang agak sedikit mundur. Tapi vokalnya di sini masih jelas dan berada di bagian tengah serta agak sedikit maju. Untuk separasi instrumennya sudah oke, tapi karena detailnya yang agak sedikit mundur, jadi terkadang agak nggak jelas untuk dari segi detailnya. Untuk treble-nya di sini sudah termasuk kecering, tapi nggak terlalu berlebihan. Ya termasuk airy banget dan sama sekali nggak nusuk. Untuk clarity-nya di sini sudah termasuk jernih sih, meskipun nggak superior dari IM yang lebih mahal. Untuk urusan soundstage-nya sudah termasuk lumayan luas. Overall sudah termasuk bagus banget di rentang harganya, dan karakter dari balance ini cocok untuk semua genre lagu. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan suara yang lebih, nantinya bisa memakai DAC atau digital analog converter. Nah, kemudian di sini apa sih fungsi dari DAC Hidis SD2 ini? Emang sengefek itukah? Nah, di sini kita akan membahas untuk DAC-nya yang termasuk menarik ya guys, karena SD2 ini belum official di Indonesia dan harganya termasuk lumayan di angka 600-an. Pasti penasaran banget buat apa sih semahal itu? Yuk kita langsung aja unboxing terlebih dahulu. Untuk SD2 ini termasuk cukup mini dan kelengkapan dalam paket pembeliannya ini termasuk mantep banget ya. Kita sudah dapat dari DAC yang berjenis USB Type-C, sebuah konverter dari iPhone ke USB Type-C, lalu sebuah konverter dari USB-C ke USB-A. Ini termasuk worth juga sih di harga segitu, karena kita sudah mendapatkan beragam konverter yang juga bisa membuat DAC-nya ini bisa digunakan secara universal ke semua perangkat. Apalagi konverter iPhone Lightning-nya ini sudah bisa call ya. Yang sebagaimana kita tahu, jenis konverter ini di luar sana itu satuannya bisa mahal. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas aja dari DAC-nya. Untuk build quality-nya ini sendiri sebenarnya agak biasa. Bagian sampingnya ini mayoritas semua masih berbahan plastik, tapi tekstur di bagian atasnya ini memang dari metal. Desainnya sedikit futuristik dengan sudut yang tegas. Di bagian bawahnya ada USB Type-C, dan di bagian atasnya ada housing dari lubang jack yang agak sedikit menonjol dan miring 45 derajat. Tujuannya mungkin agar lebih fleksibel ketika penggunaannya pada handphone ketika ngegame. Ini sudah gold plate ya untuk housingnya. Overall untuk build quality-nya sudah termasuk lumayan oke. Tapi kecil-kecil gini cabai rawit ya. DAC-nya menggunakan chipset ES9270 dan DSD-nya menggunakan native DSD 64/128. Nah, jika kita tahu fungsi dari DSD atau Direct Stream Digital yang berperan sebagai format lossless yang dirancang khusus untuk pemutaran audio beresolusi tinggi, maka alat ini bisa menghasilkan up to 384 kHz per 32 bit. Yang sebagaimana kita ketahui jika format CD aja cuman menghasilkan 6 bit 44 kHz. Ya kalau dibahas emang panjang banget ya. Intinya secara singkat saja, semakin besar bitrate-nya, maka akan semakin jernih dan detail musiknya. Itu ibaratnya sama seperti resolusi sebuah gambar ya. Tapi apakah dengan penggunaan dari device SD2 ini memang semewah dan sengefek itu? Jawabannya adalah tergantung ya guys. Tergantung device, file data, dan player yang kita gunakan. Ya memang agak complicated, tapi memutar audio yang berkualitas tinggi memang butuh perangkat yang sesuai, mulai dari kemampuan device-nya untuk mengizinkan bitrate tinggi, files audio yang beresolusi tinggi, serta pemutar player yang bisa memutar audio dengan kualitas yang tinggi dan biasanya berbayar, seperti yang paling simpel adalah Apple Music yang bisa memunculkan setting lossless. Jadi memang agak ribet ya guys. Dan di sini ada dua indikator warna. Ketika memutar di sampel bitrate yang biasa, maka akan muncul lampu indikator yang berwarna merah,
Dan jika memutar di resolusi yang tinggi, akan berubah menjadi warna biru. Jadi ibaratnya ini bisa seperti alat cek juga ya, apa benar nih berada di resolusi yang tinggi. Tapi memang kenyataannya, pasti mayoritas dari kita akan memainkannya di standar kualitas bitrate yang biasa aja. Dan pasti akan keluar pertanyaan, duh kelamaan bang, intinya ngefek atau enggak sih? Jawabannya tentu masih ngefek ya, meskipun dengan bitrate yang enggak tinggi. Ini bakalan kerasa banget, terutama bagi kalian para penikmat musik. Mungkin bagi orang awam akan sulit membedakannya, tapi perubahan yang signifikan adalah mulai dari perubahan di clarity atau kejernihannya, bass yang lebih punchy, detail dan soundstage yang lebih luas dan megah, serta vokal yang agak sedikit lebih maju. Bagi saya pribadi memang saya lebih suka suara yang dihasilkan dari DAC ini, sehingga dalam penggunaan sehari-hari memang wajib pakai sih. Berikut ini adalah dari segi sound sample-nya. Nah selanjutnya karena IEM ini ada mikrofonnya, jadi nggak lupa juga kita bahas ya. Untuk kualitas mikrofonnya surprisingly termasuk oke loh. Saya pikir abal-abal saja sebagai pelengkap dari headsetnya. Tapi ternyata sudah menghasilkan suara yang sudah terbilang jelas, meskipun untuk noise di sekitar agak masuk ya. Berikut ini adalah dari segi sound sample-nya. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Hidis Galaxy M1 ketika digunakan di ruangan yang relatif sepi seperti ini. Gimana hasilnya menurut teman-teman untuk kualitas mikrofonnya? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, surprisingly untuk kualitas mikrofonnya ini sudah terbilang bagus ya menurut saya. Tapi memang mikrofonnya ini terbilang agak sedikit sensitif ya. Jadi suara noise apapun yang ada di sekitar kita bisa masuk ke mikrofon ini. Tapi habis ini kita akan coba ya untuk melakukan pengetesan di luar ruangan untuk mengetahui seberapa ngefeknya dari suara noise yang ditangkap oleh mikrofon ini. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Hidis Galaxy M1. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Ini penggunaannya untuk di ruangan dengan noise yang agak bising ya. Ini simulasi untuk mengetahui kualitas suara ketika digunakan di luar ruangan seperti apa. Nah, gimana hasilnya menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Nah, kesimpulannya apakah IEM dan DAC dari Hidis ini worth untuk dibeli? Ini memang agak sedikit tricky ya, karena harga dari DAC-nya ini sendiri malah lebih mahal dari IEM-nya sendiri. Tapi untuk Hidis Galaxy MS1 ini termasuk worth ya, di harga 200-an. Bisa banget saya rekomendasikan untuk menjadi IEM pertama kalian. Sudah menghasilkan suara yang termasuk bagus di kelasnya. Memang jika dibandingkan dengan IEM yang lebih tinggi,
akan berbeda secara build quality dan segi clarity-nya. Tapi dari segi suara, overall masih bisa bersaing. Toh IEM ini sudah memiliki mikrofon yang sudah terbilang termasuk bagus. So, bisa jadi earphone untuk segala aktivitas kalian. Lalu bagaimana dengan DAC-nya? Saya rasa saya akan tetap berkata ini masih termasuk worth ya. Meskipun harganya lumayan, tapi kelengkapan konverter yang dimiliki dari device-nya ini sendiri termasuk mantap banget. Toh juga suatu saat apabila kita mau upgrade ke IEM yang lebih tinggi, ini bakalan kepake terus. Atau teman-teman punya earphone favorit di rumah, pasti bakalan makin jos sih suaranya. Nah, jika teman-teman tertarik, saya akan taruh link official dari Hidis di deskripsi di bawah ya guys. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan bisa membantu kegalauan teman-teman. Dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.